Halo, perkenalkan nama saya Fernando Centuri dengan NIM 220103034. Saya dari Prodi Teknik Perkapalan Angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas korosi yang berjudul Faktor Porositas, Kekerasan dan Proses Produksi dalam menciptakan korosi. Nah, yang pertama itu langsung aja kita bahas di sini. Nah, yang pertama kita akan memecah-mecahkan beberapa poin faktor-faktornya seperti yang tadi sesuai judul yaitu porositas, proses produksi dan kekerasan. Oke, kita masuk ke porositas atau porosity of product gitu. Nah, dari dua gambar di sini, ini adalah gambar yang bisa mendeskripsikan apa itu porositas. Nah, dari gambar yang ini kita bisa lihat nih, sama yang ini juga nih, yang mana yang kita tahu jadinya itu porositas atau porosity adalah rongga-rongga kecil atau lubang udara yang terbentuk di dalam produk logam itu sendiri. Nah, jadi ini ada rongga-rongga ataupun lubang-lubang kecil. Nah, itu biasanya lubang-lubang ini diakibatkan oleh uh, suatu gas yang terperangkap atau gimana ngomongnya kayak uh, dia pendinginan yang tidak merata. Jadi adanya suatu gas yang terperangkap dalam material logam tersebut mengakibatkan uh, rongga-rongga ataupun bisa disebut poros atau pori atau pori-pori gitu. Nah, seperti itu. Terus kita bisa lihat ini. Mengapa di sini saya buat gambar air air bersoda ya, yang ada gelembung-gelembungnya, jadi tidak ada gelembung-gelembungnya. Nah, uh, jadi persamaannya dengan porositas ataupun logam yang di sampingnya ini itu sama kalau kita ambil kesimpulan itu seperti menuangkan logam, jadi dia kayak menuangkan logam tertentu yang terlalu panas atau terlalu cepat itu dapat merangkap gas selama pemadatan. Jadi seperti inilah ilustrasinya. Misalnya kita tuangkan suatu logam panas nih ke dalam suatu wadah. Nah, dituangkan. Terus gas di sini akan terperangkap. Nah, selama gas ini terperangkap di sini, selama pemadatan hingga uh, memunculkan pori-pori seperti kayak bintik-bintik gitu. Nah, inilah jika di kasusnya logam, inilah pori-porinya ataupun rongga-rongganya seperti itu. Jadi bayangkan gelembung dalam soda saat dituangkan kan dengan cepat. Nah, selain itu gas yang berlebihan ataupun kotoran permukaan pada paduan logam tersebut dapat menyebabkan pembentukan pori seperti itu. Nah, seperti jika jadi kalau berbicara porositas, jika sudah terjadi pori-pori gitu, ini akan cepat menyebabkan banyaknya zat-zat masuk, zat-zat lingkungan. Air bisa masuk, udara bisa masuk, zat influida juga bisa masuk. Jadi banyaknya zat-zat yang masuk ke dalam material tersebut dan merusak dari dalam. Jadilah seperti ini. Seperti itu. Oke, kedua itu kita membahas tentang nih, ada gambarnya. Nah, gambar ini jika kedua pertengahannya ini kalau di zoom dia menghasilkan seperti ini. Adanya perbedaan pori-pori di mana yang kita lihat pori-pori yang di sebelah kiri ini tidak sebesar pori-pori ataupun rongga-rongga yang ada di sini. Nah, itu dia. Jadi, logam cair bersuhu tinggi ketika disuntikkan dalam rongga cetakan dalam proses pengecoran bertekanan tinggi gitu, uh, ini dapat merujuk suatunya porositas gitu. Nah, ini biasanya disebut porositas gas. Jadi uh, sama seperti yang saya bilang tadi itu terbentuk karenanya ada gasnya terperangkap gitu. Jadi dia semua zat masuk ke dalam dan dari dalam merusak logam-logam itu. Jadi menghasilkan porosi seperti itu. Nah, penyebab utama porositas gas ini biasanya itu adalah pemadatan logam cair terlalu cepat, itu kecepatan tembakan alat atau pengecoran terganggu, ketiga itu kesalahan dalam ventilasi, pelumasan ataupun gating, terus emisi gas dari materialnya itu sendiri yang bermasalah gitu. Terus
kehadiran kontaminasi gas dalam pengecoran, dan yang paling utama itu udara terperangkap di dalam cetakan, seperti itu. Oke, kita masuk ke porositas di sini ada tembok beton, di dalamnya itu ada seperti baja ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahasnya. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa peningkatan porositas pada beton bertulang dapat mempercepat laju korosi pada tulangan baja di dalamnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, adanya air dan ion klorida dapat dengan mudah masuk. Nah, jika adanya porositas, air dan ion klorida itu bisa masuk dan merusak si beton apanya ini, tembok betonnya ini sendiri. Ya, jadi dia ketika dua hal tadi masuk, apa namanya, air dan ion klorida, dia merusak dari dalam dan dia merusak tulangan betonnya ini yang dari baja itu, seperti itu. Terus uh, oke, next. Jadi prosesnya terjadinya korosi pada tulangannya itu dalam tulangan beton ini, itu yang pertama, uh, seperti yang saya bilang tadi, air dan udara masuk. Nah, jadi ketika air membawa oksigen dan ion klorida ataupun seelmin yang kita tahu masuk ke dalam beton melalui pori-pori dan dia merusak yang namanya uh, tulangan baja beton ini sendiri itu. Nah, ketika tulangan bajanya terpapar oleh lingkungan yaitu air dan udara, jadi terjadilah reaksi elektrokimia. Nah, seperti itu. Jadi merusak yang tadi kita tahu ion klorida seelmin itu dapat merusak lapisan pasif alami di permukaan baja sehingga dia memicu reaksinya pembentukan karat ataupun yang kita tahu korosi. Nah, karat ini mengembang dan menciptakan tekanan dari dalam beton. Nah, tekanan dari dalam beton ini menciptakan korosi. Jadi dia memperbesar jalur masuk korosi gitu. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang proses produksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, proses produksi. Nah, di sini dengan tanda kutip itu menimbulkan tegangan sisa. Oke, kita lanjut. Proses produksi. Nah, uh, kalau berbicara tentang proses produksi yang bisa saya sampaikan yaitu inti konsepnya ialah yang mana proses produksi berarti dia berbicara seperti pengelasan, pemotongan, pembentukan panas ataupun perlakuan panas itu sendiri. Nah, dari yang hal-hal yang saya sebutkan dari pengelasan sampai perlakuan panas itu bisa mengubah yang pertama struktur mikro logam itu sendiri. Nah, yang kedua itu adanya tegangan sisa atau biasa disebut residual stress. Nah, seperti itu. Terus adanya kekasaran di permukaan dan komposisi kimia permukaan. Nah, dari perubahan-perubahan ini bisa menciptakan daerah yang rentan terhadap korosi. Nah, terutama jika tidak ditangani ataupun diatasi dengan proses finishing ataupun perlindungan tambahan. Nah, kita langsung masuk ke proses produksinya. Di sini ada sebuah gambar. Uh, kita bisa lihat ini pasti adalah tampilan mikro, mikro ininya, mikroskop. Yang ininya adalah tabung baja jenis 304 gitu. Nah, apa sih dari dua gambar ini yang bisa kita tangkap gitu? Nah, saya akan jelaskan. Jadi, korosi ini disebut juga sensitisasi dan biasanya terjadi selama pengelasan gitu. Nah, jadi apa namanya tadi intre intragranular korosi ini biasanya terjadi di pengelasan gitu. Nah, yang mana korosi ini terjadi karena kandungan karbon dalam stainless itu sangat tinggi gitu. Atau di mana tingkat pendinginan dalam pengelasan atau perlakuan panas itu dinilai lambat seperti itu. Nah, oke.
Jadi ya seperti itu. Jadi, berarti korosi ini biasanya terjadi selama pengelasan. Terus ini terjadi karena karbon dalam stainless steel itu sangat tinggi gitu. Nah, dan atau bisa dibilang tingkat dinginnya itu sangat lambat. Nah, seperti itu. Oke, next kita masuk ke proses produksi yang kedua. Nah, kalau berbicara proses produksi yang pertama ini pengelasan nih. Nah, yang kedua ini masih juga pengelasan, tapi dia eh, dalam konteks yang berbeda gitu. Dalam konteks yang berbeda. Jadi studi kasus yang kedua yang saya masukkan ini yaitu korosi pada zona HAS atau heat effect zone gitu. Hasil pengelasan. Setelah dia dilas gitu. Nah, jadi gambar berikut ini eh, menunjukkan gitu perbedaan mikrostruktur. Nah, di sini ada perbedaan mikrostrukturnya yang ada base metal, H2, satu dan wet zone gitu. Nah, kita bisa lihat perbedaan mikrostrukturnya. Jadi, kalau kita lihat bahwa zona khas mengalami perubahan struktur mikrostrukturnya itu akibat panas dari proses pengelasannya itu. Bisa kita lihat nih proses produksinya nih agak berbeda dari base metal ataupun well zone-nya. Nah, jadi bisa disimpulkan perbedaannya ini pembesaran butir atau grain growth yang membuat material lebih rentan terhadap korosi. Terus adanya tegangan sisa atau residual stress itu sendiri yang dapat memicu retakan-retakan mikro gitu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, jadi perbedaan ini menjadikan zona khas sebagai area kritis yang rentan terhadap korosi. Nah, uh, rentan terhadap korosi ini jika tidak diperlakukannya pasca pengelasan seperti post well head treatment gitu. Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Ini agak kelam dan ini masih nampak lah ini mikrostrukturnya gitu. Oke, next kita masuk ke proses produksi yang terakhir. Nah, tadi kan udah kita bahas dua dari pengelasan nih. Nah, sekarang kita bahas dari studi kasus penekukan gitu. Nah, penekukan itu sendiri bisa kita lihat juga dari sini ini saya jelaskan. Jadi suatu logam dia itu seperti dibengkokkan gitu. Nah, jadi dari sisi luar logam ini dia tertarik, sedangkan dari dalam sisi dalam logam ini dia tertekan gitu. Jadi adanya garis netral yang dari tadinya lurus netral. Jadi adanya perbedaan ketika logam itu di satu sisi tertarik dan di satu sisi itu tertekan seperti itu. Nah, jadi penegukan ini menyebabkan tegangan sisa atau residual stress tadi yang kita bahas. Jadi saat logam diteguk, bagian dari luar itu mengalami tarikan dan bagian dalam-dalam itu mengalami tekanan. Nah, setelah penekukan selesai, sisa tegangan ini tidak hilang sepenuhnya. Jadi dia tidak hilang gitu. Jadi sehingga menciptakan zona-zona stres yang sangat tinggi atau tegangan yang sangat tinggi gitu. Nah, zona-zona stres tadi itu sangat rentan terhadap korosi atau bisa disebut juga korosi tegangan, stress corrosion cracking gitu. Uh, Seperti itu kurang lebih. Nah, uh, ya seperti itu sih kurang lebih. Oke, kita next yang ketiga. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kita masuk yang poin ketiga itu kekerasan, yaitu analisa kekerasan yang tinggi gitu. Nah, yang kita tahu kekerasan yang tinggi dalam beberapa kasus itu memang dapat mengurangi laju korosi dengan membentuk lapisan-lapisan pelindung gitu. Tetapi kekerasan yang terlalu tinggi juga dapat memicu resiko tegangan sisa ataupun yang kita bahas tadi yang kedua dan rentan terhadap retakan gitu, retak-retak gitu yang dapat mempercepat korosi dari retakan tersebut. Nah, kita masuk ke poin ketiga, kekerasan. Oke, di sini ada studi kasusnya. Yang pertama, nah, contoh kekerasan yang terlalu tinggi ini yang dapat menyebabkan retakan mikro yang saya buat di sini itu ialah
perlakuan panas seperti ini namanya quenching secara berlebihan gitu. Jadi perlakuan panas yang dimana dia melakukan pendinginan setelah logam itu dipanaskan. Jadi nggak pakai lama, langsung ditaruh gitu ke dalam minyak, oli ataupun air gitu. Seperti itu. Seperti ini kasus nyatanya. Jadi material yang dipakai di sini yaitu IC 1095. Nah, ini IC 1095. Terus prosesnya itu dilakukan quenching, yaitu pendinginan tadi cepat, pendinginan cepat dari suhu tinggi. Nah, jadi gunanya quenching ini untuk meningkatkan kekerasan dari material itu sendiri tadi. Nah, jadi hasil dari quenching ini kekerasan meningkat secara signifikan, tetapi ada hal-hal negatifnya ataupun kekurangannya, yaitu pertama retakan mikro sudah pasti. Jadi muncul di permukaan atau dekat permukaan akibat tegangan internal yang sangat tinggi. Jadi bisa kita buat retakan seperti ini, retakan-retakannya ini bisa kita lihat dengan mata ini. Oke. Terus retakan ini sangat kecil, tapi cukup untuk menjadi jalur masuknya zat korosif gitu. Terus dari masuknya zat-zat korosif tadi itu berdampak untuk munculnya korosi gitu kan. Jadi apa namanya, korosi-korosi lokal terjadi di sekitaran dari retakan-retakan mikro tersebut. Jadi dengan cepat dia mempercepat kegagalan material gitu. Jadi masih masih dalam tahap produksi lah, udah gagal gitu materialnya. Nah, next kita bahas hardenas. Nah, kalau berbicara tentang kekerasan, sekarang sudah ada alatnya untuk mengukur kekerasan suatu material atau logam itu sendiri. Namanya itu hardness tester gitu. Jadi alat pengukur kekerasan ini atau hardness tester ini berperan penting dalam menentukan karakteristik mekanik dari baja itu sendiri. Nah, kekerasan yang tinggi seringkali diasosiasikan dianggaplah memiliki kekuatan material yang baik. Namun hal ini seperti yang saya bahas tadi dapat memicu korosi ataupun retakan. Retakan dulu baru korosi gitu. Nah, jadi secara umum kekerasan yang lebih tinggi pada baja dapat mengurangi laju korosi di lingkungan tertentu. Itu karena lapisan oksida yang terbentuk pada permukaan baja tadi yang keras cenderung lebih padat dan adesif yang berfungsi sebagai penghalang protektif terhadap agen korosif. Seperti itu. Jadi di sini saya masukkan hardness testernya. Di sini adalah contoh retakannya tadi itu. Jadi uh, ketika melakukan quenching ataupun tadi pendinginan dari suhu tinggi, dia akan memicu adanya retakan-retakan. Seperti ini retakannya. Nah, dari retakan-retakan ini masuklah zat-zat korosif yang merusak dari dalam, merusak material ini dari dalam. Nah, sehingga akan dari zat korosif tadi menyebar dan menjadilah karat gitu, karatan ataupun korosif. Nih, adanya porositas juga jadinya sini. Karat-karat seperti itu. Oke, seperti itu. Jadi jika kita tarik kesimpulannya gitu, bentar ya. Jika kita tarik kesimpulannya, saya membuat di sini kesimpulannya dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu faktor-faktor tadi, ketiga faktor tadi yang dapat menyebabkan korosi seperti itu. Nah, yang saya buat di sini, saya mencantumkan gambar-gambarnya tadi yang sebelumnya kita bahas. Pertama itu ada porositas, seperti itu. Kedua itu ada proses produksi, dan ketiga ada kekerasan. Nah, mengapa porositas kita buat di paling pertama gitu? Itu karena jadi porositas ini memiliki pengaruh terbesar terhadap laju korosi. Nah, yang kedua tadi itu pengaruh sedang lah terhadap laju korosi itu proses produksi, dan yang memiliki pengaruh kecil itu
terhadap laju korosi itu yang kekerasan. Nah, mengapa porositas? Itu karena porositas itu menciptakan jalur langsung bagi zat-zat korosif. Jadi dia itu secara langsung, eh, nggak ada halnya kayak gimana ya bilangnya ya, tidak menempel dulu ataupun dibawa oleh material lain tetap ataupun zat lain. Jadi dia kayak langsung masuk karena adanya jalurnya tadi, pori-porinya tadi seperti itu. Jadi semakin tinggi porositas, semakin besar area permukaan internal yang bisa terkorosi seperti itu. Nah, studi-studi yang saya tunjukkan tadi itu menunjukkan bahwa material berpori-pori mengalami laju korosi jauh lebih cepat dibandingkan material-material padat tadi seperti kekerasan ataupun proses produksi. Nah, yang kedua, mengapa proses produksi itu saya taruh di pengaruh sedang? Itu karena uh, proses produksi seperti pengelasan tadi, penekukan, dan pengerjaan panas itu dapat menimbulkan tegangan sisa dan merubah struktur mikronya itu sendiri. Nah, jadi uh, daerah-daerah seperti khas tadi, yaitu heat effect zone tadi, akibat pengelasan sering jadi titik lemah gitu terhadap korosi. Nah, terus yang ketiga itu kekerasan, yaitu pengaruh terkecil. Kekerasan itu umumnya kan konsepnya itu kekerasan tinggi umumnya membantu mengurangi korosi. Nah, jika dia terlalu tinggi ataupun over gitu, dia adanya resiko jadinya. Jadi adanya bisa menciptakan retakan mikro juga yang dapat uh, ataupun apa namanya tegangan mikro apa retakan mikro dan tegangan sisa gitu yang bisa menjadi titik awal korosi. Jadi gitu. Jadi porositas secara langsung dia menciptakan suatu jalur. Nah, proses produksi ini uh, dia itu terjadi tidak secara tidak langsung tetapi gimana ngomongnya? Uh, Pas selama produksi lah dia jadinya gitu. Bisa terkena korosinya gitu. Dari pengelasan, dari penekukan tadi. Jadi dia bisa terjadi retakan mikro, jadi zat itu masuk juga dari retakan itu dan menimbulkan korosi seperti itu. Oke, sekian dari saya Fernando. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.